Kembalinya Sinteyong yang kali ini datang bukan sebagai pelatih Garuda. Sorotan panas dari media Malaysia yang menyoroti rekor transfer sang kapten timnas. Ada juga pergerakan mengejutkan pemain Garuda di bursa transfer luar negeri. Dan polemik yang menyeret lagu kebangsaan ke tengah pusaran kontroversi. Lanjut informasi selengkapnya sebagai berikut. Rivalitas Indonesia dan Malaysia memang selalu panas, bahkan di luar lapangan. Kali ini, sorotan datang dari media negeri jiran terkait langkah besar Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Jay resmi meninggalkan Venezia dan bergabung dengan Sassuolo di Serie A. Transfer ini memakan biaya sekitar 8 juta euro atau lebih dari 150 miliar rupiah, menjadikannya rekor transfer termahal pemain ASEAN di Liga Italia. The battles will give it all. With every goal we'll light the sky. For the glory we'll fight and fight. Garuda's wings will never fade. In our hearts the legacy's made. Together we stand, we'll see it through. This is the anthem of the red and white for you. Media Malaysia Stadium Astro ikut mengulasnya dengan nada penuh perhatian. Dalam pemberitaannya, mereka menegaskan bahwa Itzes bukan hanya memecahkan rekor ASEAN, tapi juga menjadi pemain termahal dalam sejarah Sassuolo. Dengan status itu, ekspektasi pun menggunung. Sassuolo berharap Itzes menjadi pilar utama musim 2025-2026. Sang bek berusia 25 tahun ini akan mengenakan nomor punggung 21. Pilihan yang punya cerita tersendiri dari masa lalunya di FC Eindhoven U21. Bahkan beberapa media Malaysia menambahkan bahwa langkah ini semakin membuktikan kualitas pemain Indonesia di level Eropa. Sebuah pengakuan yang jarang keluar dari negara yang kerap menjadi rival di berbagai ajang. Kini para pendukung Garuda menanti apakah kapten kebanggaan Indonesia ini mampu menorehkan sejarah baru di negeri spaghetti. Dari Italia kita bergeser ke Thailand. Ada satu lagi pemain timnas yang membuat langkah mengejutkan di bursa transfer. Sandy Walsh resmi bergabung dengan Buriram United pada bursa transfer musim panas 2025. Kepindahan ini terbilang menarik karena Sandy baru 6 bulan berkarir di Jepang bersama Yokohama F. Marinos. Sebelumnya ia sempat membela KIF Mechelen di Belgia, namun minim kesempatan bermain membuatnya pindah ke Jepang. Sayangnya di Yokohama pun ia belum mendapatkan menit bermain yang cukup. Di usia 30 tahun, Sandy butuh tempat di mana ia bisa tampil reguler. Buriram United, juara bertahan Liga Thailand, menjadi jawabannya. Klub ini bahkan sudah dihuni Shane Patinama, rekan Sandy di Timnas Indonesia. Kehadiran dua pemain Garuda ini bisa menjadi kombinasi berbahaya bagi lawan. Buriram tak hanya membidik gelar domestik, tapi juga prestasi di AFC Champions League Elite 2025-2026. Musim lalu mereka tembus hingga perempat final. Musim ini dengan tambahan amunisi dari Indonesia, ambisi mereka bisa melesat lebih tinggi. Bagi Sandy, ini bukan sekadar pindah klub, tapi juga peluang untuk menghidupkan kembali karirnya di level tertinggi Asia Tenggara. Dengan pengalaman internasional dan fleksibilitas bermain di 4 posisi berbeda, ia bisa menjadi aset penting dalam strategi pelatih Buriram. Di tengah hingar-bingar transfer dan prestasi, ada satu isu yang tak kalah menghebohkan.
Isu ini bahkan menyentuh simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Belakangan, publik dikejutkan oleh kabar dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terkait penarikan hak komersial sejumlah lagu termasuk lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya, Tanah Pusaka, dan Tanah Airku. Jika aturan ini diterapkan, PSSI sebagai penyelenggara pertandingan timnas wajib membayar royalti setiap kali lagu kebangsaan diputar di stadion. So it's time to rock, we hear the call, we'll give our all, we'll never stall. The world will hear our battle cry, we'll rise together, touch the sky. Kebijakan ini menuai penolakan keras dari berbagai pihak. Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa lagu kebangsaan bukan sekedar karya musik, melainkan perekat persatuan dan pemicu rasa patriotisme. Bagi PSSI, para pencipta lagu kebangsaan mencurahkan karya mereka demi perjuangan bangsa, bukan keuntungan pribadi. Mereka yakin para pencipta tidak pernah membayangkan karya ini akan dikenai bayaran ketika dinyanyikan di momen-momen yang membangkitkan cinta tanah air. Bahkan beberapa supporter menilai aturan ini justru berpotensi mengurangi semangat nasionalisme di stadion. Suara gemuruh Indonesia Raya yang selama ini membuat bulu kuduk berdiri dikhawatirkan tak lagi bergema dengan bebas jika dibebani biaya. Isu ini pun masih bergulir dan publik berharap aturan tersebut segera dicabut demi menjaga nilai luhur yang terkandung di dalam lagu kebangsaan. Indonesia we rise, we'll never fall. Through the clouds we'll give it all. With every goal we'll light the sky. For the glory we'll fight and fight. Your rulers wings will never fade. In our hearts the legacy's made. Together we stand, we'll see it through. This is the anthem of the red and white for you. Sosok Sinteyong kembali mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Setelah 4 tahun membangun pondasi timnas Garuda, pelatih asal Korea Selatan ini akan kembali menginjakkan kaki di tanah air. Tapi kali ini bukan sebagai pelatih Garuda Muda, melainkan sebagai lawan. Indonesia we rise, we'll never fall. Together we stand, we'll conquer all. Coach Shin akan memimpin timnas Korea Selatan U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Sidoarjo pada 3 hingga 9 September 2025. Korea Selatan tergabung di grup J bersama Indonesia, Laos, dan Makau. Yang membuat kisah ini semakin emosional, penunjukan Coach Shin datang langsung dari Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, Chung Mong-gyu. Sang pelatih dijadwalkan tiba di Indonesia pada akhir Agustus untuk mempersiapkan timnya. Bagi publik Indonesia, melihat Coach Shin duduk di bench lawan tentu jadi pemandangan tak biasa. Dari membesut Garuda, kini ia memimpin tim dengan reputasi besar di Asia dan harus berhadapan langsung dengan mantan anak asuhnya di hadapan puluhan ribu supporter. Indonesia we rise, we'll never fall. Through the battles we'll give it all. With every goal we'll light the sky. For the glory we'll fight and fight. Your rulers wings will never fade. In our hearts the legacy's made. Together we stand, we'll see it through. This is the anthem of the red and white for you. Meski kini memegang berbagai jabatan penting di Korea, termasuk pelatih Ulsan HD dan wakil presiden KFA, tugas memimpin Korea Selatan U23 di Sidoarjo akan jadi salah satu momen spesial dalam karirnya. Dalam rangkaian berita panas yang mewarnai jagat sepak bola tanah air, semua kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap laga dan keputusan selalu ada drama, emosi, dan kebanggaan yang tak ternilai. Dan selama Garuda masih terbang di langit sepak bola Asia, selalu akan ada cerita baru yang patut kita tunggu. Cerita yang akan membuat kita kembali bersatu di depan layar, di tribun, dan di hati yang sama. Indonesia we rise, we'll never fall. Together we stand, we'll conquer all.